semua, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan aku di Mantengin Film. Kali ini aku mau mereview film yang berjudul SPL Killzone, rilis pada tahun 2005. Di mana film ini menceritakan seorang inspektur yang bernama Chan Kwok Chung yang dibintangi sama Simon Yam bersama timnya berusaha untuk menangkap seorang bos kriminal yang bernama Wong Po yang dibintangi sama Sammo Hung. Tidak diduga ternyata Chan mengidap tumor di otaknya dan 3 tahun kemudian saat Chan akan pensiun datang Inspektur Ma Kun yang dibintangi sama Donnie Yen yang akan menggantikan Chan. Apakah Chan dan timnya bersama Ma Kun akan berhasil menangkap Wong Po? Film ini penuh dengan adegan bertarung dan banyak mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang suka, sebelum lanjut jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Film berlatar di Hong Kong di tahun 1994, di mana Chan dan timnya sedang mengawal saksi kunci ke pengadilan yang bisa memberatkan Wong Po. Tapi mobil mereka tiba-tiba ditabrak yang membuat saksi kunci dan istrinya meninggal. Chan, timnya, dan juga putri dari saksi itu berhasil selamat, tapi mereka terluka parah. Karena kejadian itu membuat Wong Po bebas dari semua tuntutan. Menyadari hal itu, Chan yang selamat merasa kecewa dan saat dia melihat anak dari saksi yang kesakitan, kemudian mengangkat menjadi putrinya. Setelah kejadian itu, Chan memutuskan untuk mengejar Wong Po dengan menabrakkan mobilnya ke mobil Wong Po saat Wong Po berencana pergi bermain golf. Tapi saat mereka akan beradu tongkat golf, datanglah kesatria berkuda besi melerai mereka. Saat Chan dan putrinya kontrol di rumah sakit, dia dihampiri dokter dan mengatakan kalau Chan mengidap tumor di otaknya dan kemungkinan kecil untuk disembuhkan. Saat makan siang, Chan memberitahu ke Wah kalau dia mengidap tumor di otaknya dan tidak bisa disembuhkan. Saat menangani kasus, Wah pun memberitahu ke Lok soal penyakit yang diderita Chan. Esoknya, Chan meminta salah satu rekan timnya untuk menyamar dan menyusup ke kelompok Wong Po untuk mencari informasi, dan Chan menjamin keselamatannya. 3 tahun kemudian, Chan mendekati masa pensiun. Dia mendapatkan kabar kalau ada orang yang bernama Ma Kun yang akan menggantikannya. Kabarnya, Ma Kun sangatlah kuat dan handal, bahkan dengan kekuatannya dia bisa melumpuhkan seorang kriminal hanya dengan sekali pukul. Chan dan kelompoknya tengah melakukan penggerebekan bandar narkoba bawahan Wong Po bersamaan Ma Kun yang datang ke kantor Chan dan juga timnya. Dalam aksi penggerebekan, Chan bersama timnya berhasil menggagalkan aksi bandar narkoba itu dan Lok mengambil uang transaksi dan menyimpannya dalam bagasi mobilnya. Wong Po yang mengetahui bawahannya tertangkap merasa kesal karena harus kehilangan barang dan juga uangnya. Esoknya, Chan, putrinya bersama timnya dan juga Ma Kun pergi ke pantai. Di pantai, 3 anggota tim Chan yaitu Wah, Lok, dan juga Kwok sepakat akan menjaga putri Chan. Malamnya, Chan dan Ma Kun pergi ke wilayah kekuasaan Wong Po, tapi tiba-tiba terjadi kegaduhan di mana di sana ada satu polisi tua yang mencoba melerainya. Tapi polisi itu malah disudutkan sama anak buah Wong Po. Melihat hal itu, Chan dan Ma Kun tidak tinggal diam dan sedikit memberi mereka pelajaran. Kenapa?
Kegaduhan mereka berhenti saat Wong Po datang ke tengah kerumunan. Ma Kun mengatakan ke Wong Po kalau mulai besok Wong Po akan berhadapan dengannya, dan Wong Po menyambutnya dengan senang hati. Esoknya, Ma Kun dan kawan-kawannya menemukan rekan mereka terbunuh saat menyamar menjadi anak buah Wong Po. Saat di kantor, Wah bertemu dengan seorang pemuda yang tanpa sengaja merekam pembunuhan itu. Wah yang mengetahuinya langsung memberitahu Chan. Spontan, Chan langsung mengumpulkan timnya kecuali Ma Kun. Mereka berempat yang mengetahui kalau yang membunuh rekan mereka bukanlah Wong Po, tapi anak buahnya merasa kesal. Tapi kemudian Chan berinisiatif menjadikan bukti rekaman itu untuk menangkap Wong Po dengan memanipulasi kejadian seakan-akan kalau Wong Po lah sebagai pelaku pembunuhan. Saat mereka membuat siasat, datang Ma Kun. Chan kemudian memperlihatkan hasil video yang telah diedit ke Ma Kun, yang membuatnya seolah-olah kalau Wong Po yang telah melakukan pembunuhan, dan Ma Kun ikut bersama Chan dan timnya untuk menangkap Wong Po. Wah yang ditugaskan untuk mengurus pemuda itu mulai mengintimidasi dan mencari bukti lain. Setelah menggeledah, Wah tidak menemukan apapun, kemudian dia pergi. Ternyata pemuda itu diam-diam masih menyimpan salinan video pembunuhan itu. Di tempat lain, Chan dan timnya diikuti sama Ma Kun pergi menangkap Wong Po dengan alasan Wong Po terlibat pembunuhan. Karena merasa tidak bersalah, Wong Po melakukan perlawanan. Dengan usaha keras mereka bertiga akhirnya bisa menangkap Wong Po. Saat Ma Kun menghadap atasannya, Ma Kun melihat Chan dan timnya pergi. Mereka berencana untuk menghabisi anak buah Wong Po yang telah membunuh rekan mereka. Sehingga tidak akan ada bukti lain lagi dan mereka yakin akan berhasil menjerat Wong Po berdasarkan video yang telah mereka manipulasi. Tapi tindakan mereka diketahui sama Ma Kun yang diam-diam mengikuti mereka. Ma Kun yang merasa kesal dan kecewa atas tindakan yang telah dilakukan Chan dan timnya mulai menghajar mereka satu persatu. Ma Kun dan Chan beserta timnya pergi menemui Wong Po dalam penjara. Tapi mereka diancam Wong Po karena Wong Po telah mendapatkan salinan rekaman asli yang membuat Wong Po dibebaskan. Saat Lok akan bertransaksi membeli pistol yang akan dipakai untuk menjadi bukti palsu dan menjebak Wong Po, ternyata Lok telah terjebak dan dihampiri seseorang pembunuh bayaran yang disewa Wong Po, dan pembunuh itu bernama Jack, dan Lok pun mati dibunuh sama Jack. Setelah berhasil membunuh Lok, Jack pergi ke tempat Kwok yang sedang menemui putrinya dan ditemani sama Wah. Jack menghampiri Wah dan langsung menikamnya. Kemudian Jack menghampiri Kwok dan membunuhnya. Ma Kun yang datang mencoba menolong mereka, tapi semuanya terlambat. Sebelum meninggal, Wah mengatakan ke Ma Kun kalau mereka telah mengambil uang Wong Po dan menyimpannya di bagasi mobil Lok. Mereka melakukannya demi membantu Chan untuk merawat putri angkatnya.
Ma Kun kemudian menemui Chan dan mengabarkan kalau ketiga rekan mereka telah mati terbunuh, dan Ma Kun mengatakan kalau dia telah mengetahui semua rencana Chan dan berniat menolong Chan untuk mengembalikan uangnya ke Wong Po. Tapi ternyata Chan malah pergi seorang diri menemui Wong Po dan berinisiatif menyerang Wong Po seorang diri. Tapi usahanya digagalkan sama Jack dan dia malah menjadi sandera Wong Po. Ma Kun yang mengetahui hal itu pergi untuk menemui Wong Po, tapi dia dihadang sama Jack dan pertarungan pun terjadi. Ma Kun kemudian pergi menemui Wong Po dan melihat Chan yang telah disandera. Ma Kun kemudian memberikan uang yang diminta Wong Po dan perkelahian pun terjadi. Singkat cerita, perkelahian awalnya dimenangkan sama Ma Kun. Ma Kun yang merasa udah menang, dia pun ngopi dulu sebentar. Tapi saat mau menikmati kopinya, dia didorong Wong Po ke jendela. Wong Po yang melihat Ma Kun telah mati merasa lega, tapi setelah memperhatikan plat mobilnya, ternyata itu mobil milik istrinya, di mana istri dan anaknya masih ada di dalam mobil. Mengetahui hal itu, Wong Po pun terduduk lemas dan sedih karena dia secara tidak langsung telah membunuh anak dan istrinya. Di akhir film, Chan pergi bersama putri angkatnya ke pantai, tapi dia pun kemudian menyerah dengan penyakitnya dan kemudian berakhir dengan kematian. Film pun selesai. Itulah seluruh alur cerita film yang berjudul SPL Killzone versi Mantengin Film. Walaupun filmnya berakhir dengan kematian semua tokoh utamanya, tapi film ini sangat seru dan menegangkan. Bagi kalian yang suka dengan film ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Serta jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan dengan video alur film lainnya dari channel ini. Terima kasih.